Transisi Golkar Sumut dimulai, Ahmad Doli pimpin rapat perdana jelang Musda 2026. Masa transisi kepemimpinan di tubuh DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi dimulai. Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, untuk pertama kalinya memimpin rapat internal partai, sebagai bagian dari persiapan menuju musyawarah daerah, Musda, yang dijadwalkan berlangsung awal tahun 2026. Transisi ini menyusul berakhirnya kepemimpinan Musara Jeksyah di partai berlambang pohon beringin tersebut. Penunjukan Ahmad Doli oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, menandai fase penting dalam perjalanan organisasi Golkar Sumut. Ia dipercaya untuk mengawal penataan internal partai, sekaligus menjaga stabilitas roda organisasi, agar tetap berjalan solid hingga Musda resmi digelar. Usai memimpin rapat internal, Ahmad Doli kepada wartawan, Senin, 22 Desember di kantor DPD Partai Golkar Sumut, menegaskan bahwa masa transisi ini bukan sekadar pergantian administratif. Lebih dari itu, fase ini menjadi momentum untuk merawat kebersamaan, serta memperkuat komunikasi internal di seluruh tingkatan kepengurusan partai. Menurutnya, stabilitas dan soliditas organisasi menjadi kunci utama agar Partai Golkar Sumut tetap berada dalam satu barisan. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengaktifkan kembali mekanisme organisasi melalui rapat-rapat konsolidasi dan koordinasi bersama DPD Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara. Ini masa transisi. Yang paling penting adalah menjaga stabilitas dan kebersamaan agar organisasi tetap berjalan dengan baik, ujarnya, didampingi fungsionaris Partai Golkar Sumut, Dodi Tahir. Langkah konsolidasi bertujuan untuk memetakan kondisi internal partai sekaligus menyelaraskan langkah strategis menjelang Musda. Ia pun menekankan pentingnya menjaga suasana yang sejuk dan kondusif agar Musda dapat berlangsung secara demokratis, tanpa tekanan dan tanpa konflik kepentingan. Kita ingin Musda ini menjadi ajang konsolidasi dan penguatan organisasi, bukan ajang perpecahan, tegasnya. Terkait jadwal pelaksanaan Musda, Ahmad Doli menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan final dari DPP Partai Golkar. Namun demikian, Musda diperkirakan akan digelar setelah perayaan Natal dan memasuki Januari 2026. Saat ditanya mengenai alasan penunjukan dirinya sebagai PLT Ketua DPD Golkar Sumut, Ahmad Doli memilih bersikap normatif. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan DPP Partai Golkar. Dia hanya menerima amanah dan menjalankannya sebaik mungkin. Dalam surat keputusan juga ditegaskan bahwa masa penugasannya berlaku hingga Musda Partai Golkar Sumut dilaksanakan. Saya diberi tugas ada 3. Yang pertama adalah utamanya mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah yang insya Allah kita akan segera tetapkan dalam waktu dekat ini, tidak terlalu berlama-lama. Kemudian yang kedua adalah tugas saya untuk mengharmonisasi semua potensi kekuatan Partai Golkar, mengkonsolidasi ulang. Jadi kalau ada selama ini potensi kader-kader Partai Golkar yang selama ini mungkin tidak terakomodir, mereka berada di pinggir. Nah, sekarang kita ajak semua nanti untuk bergabung dengan kekuatan yang sudah ada selama 5 tahun ini. Jadi semua kader-kader Partai Golkar tidak ada lagi nanti yang tidak terakomodir sampai menjelang Musda, dan kita harapkan setelah Musda juga semuanya kembali bersatu, karena kita akan menghadapi tahun 2029 yang itu dua pertanyaan berbeda ya. Kalau pertanyaannya di PLT kan, yaitu dari kebijakan DPP ya. Tadi saya akan sampaikan di rapat, ini bukan kebijakan, ini bukan masalah pribadi, ini masalah organisasi. DPP dulu terutama ketua punya pertimbangan yang matang terhadap perkembangan organisasi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumatera Utara aja. Di seluruh Indonesia punya pertimbangan, punya informasi, punya analisis, punya kebijakan. Yang itu semuanya adalah ditujukan untuk tetap menjaga supaya Partai Golkar ini tetap solid dan tetap besar. Nah, soal siapa yang ditunjuk menjadi PLT-nya, itu kembali kepada ketua umum. Ya mungkin karena saya berasal dari Sumatera Utara dan saya juga sekarang wakil ketua umum pemilu wilayah Sumatera, mungkin itu pertimbangannya ya mungkin.
Tapi yang paling tahu siapa dan kenapa ditunjuk itu ya ketua umum. Kita menghormati ya keputusan Pak Ilham mengundurkan diri ya, karena identitas ya bukan siapa saudara Ijek dan Pak Ilham ini mungkin hidup bersama cukup lama, cukup dekat, dan sekali lagi saya menghormati itu. Saya juga udah komunikasi dengan mereka berdua dan tentu agar organisasi ini bisa berjalan terus, kita tentu perlu mencari penggantinya. Itu yang saya katakan tadi, saya akan menggunakan momentum itu untuk melakukan revitalisasi pengurusan. Ya. Soal nanti siapa tentu saya akan bicarakan sama teman-teman dan ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.